Oke, sudah. Ini Nah, Kak mulai jadiin host ya, host utama. ya. Make host. Oke, sudah. Dah, biar Kak Mulia bagiin ini ya, Kak, bagiin linknya. Ya gimana nih, Feby? yang Ira 2, Kak. Oke, mana nih? Balikin lagi lah kayak tadi Ira balikin. Oh, Kak, ya. Nah, coba jadiin Kak Mulia host lagi. Oh, enggak usah. Lebih cipta. Ya, sudah, Kak. Ini Feby mute ya, Kak ya? Oke, ini udah Feby ya hostnya ya. Ya. Oke, berarti Kak Mulia udah bisa share ya. Iya. Kasih ya, Kak. Oke. Tes. Tes. Halo, Devina. Rajinnya pertama. Bentar ya, sambil nunggu yang lain ya. Sebelumnya tes suara dulu, teman-teman. Gimana? Suaraku kekecilan kah? Atau terlalu keras? Oke, makasih. Ini udah berapa yang bergabung? Kak Nabila bisa aja. Kalau udah 14, kita tunggu satu orang lagi. Habis itu kita mulai ya. Oh, sudah 15 orang. Oke. Langsung aja ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Ya, pada kesempatan kali ini, ketemu lagi sama aku, Ira. Dan malam hari ini kita akan belajar salah satu materi ya, TWK, Bahasa Indonesia, yaitu gagasan pokok. Nah, kenapa kita harus belajar materi ini? Karena Bahasa Indonesia itu pasti keluar di SKD materi TWK ya, teman-teman. Minimal Bahasa Indonesia itu akan keluar 4 soal ya, minimal. Pasti akan keluar, dan salah satunya itu menentukan gagasan pokok atau kesimpulan. Intinya seputar bahasa Indonesia yang sesuai dengan PUEBI, Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, malam hari ini kita akan nyicil ya, mulai menyicil materi bahasa Indonesia, karena menurut kakak sendiri banyak teman-teman kakak itu yang lupa kalau misalkan bahasa Indonesia ini tuh pasti keluar, dan tidak hanya satu soal. Kebanyakan itu kayak fokus ke soal-soal yang hanya keluar 1 nomor, 2 nomor, padahal ada loh bahasa Indonesia yang dimana dia tuh keluar 4 sampai 7 soal, sesuai dengan rezeki kita nanti pada saat SKD. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat di dunia dan akhirat, berkah, serta membantu kita pada saat pelaksanaan SKD. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan.
Amin, amin ya robbal alamin. Berdoa dapat diakhiri. Oke teman-teman, jangan lupa siapin catatan ya. Sama nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh langsung raise hand. Karena malam ini aku pingin kayak mendengar tanggapan atau apa ya, istilahnya kayak kritik atau masukan dari teman-teman atau pendapat dari teman-teman. Boleh banget. Oke? Kita mulai ya. Jadi materi pada malam hari ini adalah gagasan pokok. Nah, gagasan pokok itu apa sih? Intinya dari gagasan pokok itu teman-teman adalah apabila ada suatu paragraf atau bacaan. Nah, dia tuh pasti akan mengandung gagasan pokok. Gagasan pokok itu adalah inti utama ya. Apa sih topik yang dibahas gitu. Apa sih inti dari bacaan ini tuh mau bahas apa? Itu namanya gagasan pokok. Gagasan pokok itu dia memiliki beberapa persamaan kata ya, yang intinya sama, gagasan pokok, gagasan utama, ide pokok maupun ide utama gitu. Jadi kalau misalkan nanti ditanya ide pokok atau ditanya ide utama itu sama aja kayak gagasan pokok ya, cuma beda huruf, beda kata-katanya aja. Nah, kemudian gagasan pokok itu lebih ringkas dari kalimat utama. Misalkan kalimat utama terdiri dari 10 kata, maka kita ringkas menjadi 3 sampai 5 kata. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi misalkan ya ada suatu paragraf, ini paragraf. Kemudian di dalam paragraf itu dia pasti mempunyai kalimat utama, ya kan? Nah, di dalam kalimat utama itulah nanti akan kita temukan gagasan pokoknya. Jadi gagasan pokok ini tuh ringkas, tapi dia mengandung semua inti dari bacaan yang akan dideskripsikan lebih lanjut. Nah, itu untuk definisi dari gagasan pokok serta nama-namanya ya. Kemudian, nah ini ada letak dari sebuah ide pokok, gagasan pokok atau gagasan utama. Di sini aku singkat ABC. A maksudnya itu di awal paragraf. Awal paragraf itu biasanya kita menyebut dengan apa? Deduktif ya. Deduktif. Nah, kemudian B itu belakang atau di akhir ya. Itu biasanya disebut dengan induktif. Induktif. Kemudian yang terakhir campuran. Kalau campuran itu ada di awal dan di akhir. Jangan sampai kita ngira campuran itu dia ada di tengah-tengah. Enggak ya, teman-teman. Jadi ide pokok yang ada campuran itu dia bukan terletak di tengah-tengah, tetapi di awal ada, di akhir ada. Jadi ada dua gitu ide pokoknya dalam satu paragraf. Tapi walaupun ada di awal dan di akhir, mereka tetap satu intinya nanti gitu. Nah, terus kalimat utama itu bisa tersurat atau tersirat. Nah, maksudnya tersurat itu apa sih? Tersurat itu langsung ada di paragrafnya. Jadi misalkan nih kayak gini ya, aku menemukan kata sebuah paragraf. Ya udah berarti nanti ada kalimat utamanya itu mengandung kata sebuah paragraf. Tapi kalau misalkan tersirat ya teman-teman, tersirat itu kita harus menganalisis dengan pemahaman kita. Jadi nggak langsung ditemui di kalimat. Kita harus membaca paragrafnya, kemudian nanti bisa disimpulkan dari situ. Oke? Sekarang kita lanjut. Nah, ini ada ciri-ciri teman-teman. Kalau misalkan suatu ide pokok atau gagasan pokok itu berada di awal paragraf, ya, di kalimat pertama. Nah, pertama, kita harus fokus ke kalimat kedua. Kenapa? Ya pertama kita baca kalimat pertama, oke. Terus kedua fokus ke kalimat kedua. Nah, kenapa harus ke kalimat kedua? Karena di kalimat kedua ini tuh dia banyak mengandung kode, ya teman-teman. Maksudnya gimana? Jadi nanti di kalimat kedua itu, kalau misalkan kita menjumpai kata yang diulang misalkan di kalimat pertama menceritakan tentang pendidikan Indonesia di era pandemi gitu. Kemudian di kalimat kedua pendidikan kayak gitu diulang, kata-kata pendidikan era pandemi itu berulang kali. Nah, itu salah satu ciri kalau misalkan kalimat utamanya itu ada di awal paragraf. Kemudian ada juga kata rujukan. Nah, kata rujukan itu apa sih? Kata yang merujuk ya. Merujuk itu kayak kembali ke sumbernya gitu. Jadi kalau misalkan yang tadi
pendidikan di Indonesia, terus nanti tiba-tiba ada kata tersebut atau kata ini, kata itu gitu ya. Berarti kata ini, itu, dan tersebut itu maksudnya mereka menunjuk si pendidikan kayak gitu. Nah, terus ada kata ganti orang. Kata ganti orang ya mereka, ia, nya gitu ya. Oke, sekarang ke ciri kalau misalkan suatu ide pokok itu terdapat di akhir paragraf. Nah, cirinya adalah kalimat paling belakang jika terdapat simpulan yang ditandai dengan konjungsi oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, maka, bahkan. Oke. Jadi nanti kalau misalkan ketemu sebuah paragraf, kemudian di akhir paragraf tersebut teman-teman menemukan kata-kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, maka, bahkan. Nah, itu bisa merupakan salah satu tanda bahwa ide pokoknya ada di akhir paragraf. Oke. Nah, kemudian kalau campuran berarti gabungan A sama B. A itu awal, B itu berakhir atau belakang gitu ya. Oke. Nah, ini ada contoh bacaan ya. Coba teman-teman tentukan ini termasuk deduktif atau induktif. Letak kalimat utamanya itu ada di mana? Letak gagasan pokoknya ada di mana? Kak, berarti kalimat oleh karena itu di kalimat kedua ya, atau gimana? Kalau gini, kan paragraf itu dia terserah ya mau ada berapa kalimat. Pokoknya nanti kalau misalkan di akhir kalimat kita menemui kata-kata jadi, dengan demikian, oleh karena itu. Nah, itu merupakan salah satu tanda kalau dia adalah paragraf induktif. Nah, ini sudah ada menjawab ya, deduktif. Oke, coba kita baca pakai cara yang tadi. Jenderal Khalid bin Walid adalah panglima yang tak pernah kalah sepanjang karirnya memimpin tentara di medan perang. Dia, nah, tadi kan aku bilang ada kata ganti orang ya, dia bergelar pedang Allah yang terhunus. Dalam suatu peperangan, beliau, nah kata rujukan lagi, beliau pernah mengalahkan pasukan 240.000. Nah, kemudian kita lihat nih teman-teman, ternyata di akhir dari paragraf, pasukan musuh lari terbirit-birit. Kan dia tidak mengandung kata jadi, oleh sebab itu, dengan demikian, nah dengan ciri-ciri yang kayak gini, ini bisa kita simpulkan bahwa paragraf ini merupakan paragraf deduktif. Udah benar ya yang jawab deduktif. Ntar aku lihat chat. Karena ada dia. Iya, benar banget Kak Wira. Lanjut. Ya, yang ini masuk ke paragraf induktif atau deduktif atau campuran. Karya sastra merupakan olahan imajinasi pengarangnya. Pengarang harus membebaskan imajinasinya agar karyanya berkualitas. Tanpa adanya imajinasi, mustahil seorang pengarang berhasil menciptakan sebuah karya sastra bernilai tinggi. Oleh karena itu, imajinasi merupakan aspek penting dalam proses penciptaan karya sastra. Nah, kenapa bukan campuran? Kita lihat ya, teman-teman. Karya sastra merupakan hasil olahan imajinasi pengarangnya. Pengarang harus membebaskan imajinasinya agar hasil. Jadi kalau misalkan kalimat pertama dengan kalimat kedua kita pisah, apakah paragraf ini masih bisa berdiri? Kita coba menghilangkan kalimat pertama ya. Pengarang harus membebaskan imajinasinya agar hasil karyanya berkualitas. Tanpa adanya imajinasi kan nggak mempengaruhi ya. Paragraf ini masih tetap bisa menjadi satu kesatuan ya. Intinya adalah imajinasi merupakan aspek penting dalam proses penciptaan karya sastra. Maka paragraf ini masuk ke induktif. Atau kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Oke. Nah, kemudian kita ini ya, untuk teorinya kayak gitu. Sekarang kita coba praktek. Nomor 1 yang udah ketemu boleh raise hand, yang udah dapet jawabannya. Siapa ini namanya Ayang? Ayang Oyong.
Yang mana? Nomor 1? Wah, sudah beda-beda ya. Wah, baru nomor 1 jawabannya udah beda-beda. Ayo yang mau kasih alasan jawabannya boleh banget teman-teman. Supaya gini, kalau misalkan ya kita itu berani mengemukakan pendapat kita tentang suatu soal, kita tuh jadi tahu nanti, oh ternyata aku salahnya di sini gitu. Nah, oke, mantap Kak Johan. Kok nggak jadi resen? Ayo boleh teman-teman bisa resen. Ini jawabannya aku lihat tadi ada yang A, B, D. Yang mana? A, B, atau D? Oke. Halo, Kak Johan. Halo, Kak Johan, gimana nomor 1? Jawaban yang B Kak, yang B. D, delta. Karena yang B ini udah mencakup semua ya. Ini dia pentingnya menjaga kebersihan. Oh, iya. Pentingnya menjaga kebersihan. Coba mungkin bisa dijelaskan kenapa opsi yang lainnya salah. Kalau yang A ini pedagang tradisional kan bukan sih Kak, karena di sini kan di soalnya membahas terkait tentang kebersihan. Kebersihan di pasar, bukan pedagangnya. Kalau yang C emang dia bahas kebersihan, tapi di sini kan lebih ditekannya kesadaran pedagang dalam menjaga kebersihannya. Oh, kalau yang D, kebersihan pasar ini bukan enggak, yang D. Yang E, peduli kebersihan juga bukan enggak. Oke, berarti alasannya karena lebih banyak membahas tentang kesadaran menjaga kebersihan gitu ya? Iya enggak. Dan ini juga masuk deduktif. Deduktif. Berarti di awal paragraf. Oke, coba di awal paragraf ya, kesadaran pedagang terhadap pentingnya menjaga kebersihan di 9 pasar tradisional Kota Depok sangat rendah. Nah, Kak Johan, kalau misalkan yang opsi Bravo, kesadaran menjaga kebersihan, itu apakah sudah mewakili semua isi dari paragraf ya? Atau mewakili isi dari kalimat utama? Mewakili kalimat utama sih. Oke, kalau misalkan kita jawab kesadaran menjaga kebersihan, ini maksudnya kesadaran siapa yang harus sadar gitu. Terus kebersihan di mana? Yang sadar itu pedagang. Dan Oke. Kesadaran pedagang ya. Pedagang di sini dia sebagai apa? Subjek pelaku ya. Kemudian kenapa bukan pilih yang opsi A? Yang A. Ya. Kalau yang A ini hanya kesadaran, yaitu kita nggak tahu dia tuh sadar apa. Iya. Oke, terima kasih Kak Johan. Jadi teman-teman mungkin ada yang mau menanggapi dari jawabannya Kak Johan, boleh? Mungkin yang jawab opsi A sama D tadi, silahkan. Gak ada ya? Oke, aku bahas ya. Jadi di soal ini jawabannya adalah yang A. Selamat yang udah jawab A. Emang ini opsi B memang sangat potensial ya untuk apa namanya kita pilih karena dia umum, jadi kita kayak langsung oh ini pasti jawabannya kayak gitu kan. Kita ngerasa kalau misalkan opsi B itu mencakup semua paragraf, semua opsi, tapi ternyata opsi B itu dia masih terlalu umum teman-teman, kesadaran menjaga kebersihan. Nah ini tuh
di mana gitu kan, ini siapa gitu. Tapi kalau yang A, kesadaran pedagang tradisional. Nah, kesadaran pedagang tradisional di sini tuh dia udah mewakili ada subjek pedagangnya dan ada predikat, yaitu kesadaran pedagang tradisional di sini nanti dijelaskan di kalimat penjelas. Oke, jadi intinya adalah kesadaran pedagang tradisional. Kalau kesadaran menjaga kebersihan itu kan bisa aja di sekolah, bisa aja di masjid, bisa aja di tempat ibadah, bisa di mall, dan lain-lain. Kak, yang agak masalah kalau gak dibilang kebersihan karena kesadaran apa gitu. Iya, nggak masalah karena yang A itu dia spesifiknya di sini, pedagang tradisional. Poin plusnya di A itu ada di pedagang tradisionalnya. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini lumayan mudah nih, soal nomor 2. Kak, ada tipsnya nggak? Kan pasti soalnya panjang. Nanti ada kok soal yang panjang. Wih, cepat kali ini, Ayang. Nah, bener ya. Oke, bener banget, teman-teman. Jadi di soal ini tuh jawabannya adalah yang A. Kalimat utama paragraf tersebut ditandai dengan nomor 1. Kota Jambi hingga kini masih sering mengalami krisis air bersih. Krisis air bersih tersebut ya terutama memuncak ketika debit Sungai Batanghari menurun pada musim kemarau. Nah, kalau terus kita langsung baca ke kalimat terakhir, Danau Sipin yang mempunyai luas sekira 42 hektar bisa menjadi waduk alami yang mampu memasok bahan baku air PDAM Tirtamayang. Berarti kan Danau Sipin ini dia masih masuk salah satu solusi dari krisis air bersih di Kota Jambi ya, teman-teman. Nah, otomatis jawabannya yang karena yang A ini dia dijelaskan lagi di kalimat kedua ya, ada kata pengulangan sama ada kata kerujukan. Terus di kalimat terakhir dia tidak memiliki kesimpulan kata-kata yang menunjukkan kesimpulan seperti jadi, oleh karena itu dengan demikian. Oke, udah benar semua nomor 2, kita lanjut ke nomor 3. Silakan coba menjawab. Ayang ini cepet ya kalau jawab. Tapi nggak perlu cepet-cepet, teman-teman. Karena gini, satu poin di SKD itu sangat menentukan ke depannya kita akan lolos atau enggak. Karena ada temanku sendiri, dia bahkan nggak jarak 1 poin sih, teman-teman. Di poin yang sama, nggak masuk ke perankingan karena kalah tinggi di TKP. Jadi misalkan poinnya sama gitu ya, cuman dia yang tinggi kayak di TIU-nya gitu, kalah sama yang di TKP. Jadi udah deh, kalau misalkan bahasa Indonesia nih jangan sampai kita jawab cepet-cepet. Yang penting itu kan di bahasa Indonesia telitinya itu cepat juga sih, tapi sebenarnya nggak terlalu cepat juga nggak apa-apa, karena waktu 100 menit itu sebenarnya cukup kok, teman-teman. Pasti kalau kita rajin tryout nanti bakal kesisa waktu 15 menit, 10 menit, dan itu cukup banget untuk kayak baca soal bahasa Indonesia. Oke, ini ada yang jawab D, ada yang jawab apa lagi? C. Jadi yang C apa D ini? Ada yang mau raise hand mungkin? Boleh memberikan pendapat kenapa lebih pilih D bukan C atau opsi yang lain. Kenapa ini nama usernya lemas, guys? Mantan, your boy. Oke, ada Kak Najla. Halo, Kak Najla. Ya, Kak Najla, di soal ini jawabannya yang mana, Kak? kalau menurutku itu jawabannya yang D. Penggunaan lahan pekarangan untuk sayur mayur dan kolam ikan. Oke, tadi ada sempat aku lihat ada yang jawab C. Ini kenapa bukan yang opsi C, Kak Najla? Kalau menurutku opsi C itu juga masuk, tapi lebih
lebih prefer yang D. Kenapa tuh? Soalnya kalau yang C kan pembuatan kolam untuk budidaya ikan di sisa lahan pekarangan. Nah, itu nggak dijelasin gitu loh, lahan pekarangannya tuh untuk nanam apa gitu. Kalau yang nomor D kan kayak lebih spesifik gitu. Oke, benar. Kalau opsi lain udah jelas salah ya, Kak Najla ya. Iya. Oke, terima kasih Kak Najla. Jawabannya benar banget. Yang D ya, teman-teman. Kenapa bukan yang C? Karena yang C itu dia hanya membahas tentang budidaya ikan. Kita di sini bisa langsung tidak usah memperhatikan kalimat ini. Langsung jadi, oke, fix. Nanti pasti gagasannya bakalan ada di kalimat yang mengandung kata jadi. Jadi bagian lahan pekarangan digunakan untuk menjaga sayur mayur dan sebagian lainnya digunakan sebagai kolam renang. Jadi harus mengandung sayur mayur dan juga kolam ikan, gitu ya. Jadi harus ada sayur mayur dan kolam ikan. Kalau yang A ini kan cuma sayur mayur ya. Yang B sayur mayur juga, yang C ikan aja, yang E sayur aja. Jadi yang ada sayur dan kolam ikannya itu yang D. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini sudah mulai bisa diterapkan. Silakan. Ayo boleh dong teman-teman raise hand 1 orang atau 2 juga nggak apa-apa. Yang udah jawab boleh raise hand. Your boy. Raise hand. Kak Nabila boleh raise hand. Nggak, maksudnya bukan raise hand beneran. Di aja lah lebih panjang. Oke. Ini udah banyak yang jawab ya? Nah, tuh. Mantap. Ini kenapa username-nya? Bahas ya, teman-teman. Halo? Loh, tadi udah di unmute padahal. Halo Kak Nabila? Halo? Halo. Ya. Ya, Kak Febri. Kak Nabila di sini jawab yang mana? D. Oke. Menurut saya gagasan pokoknya itu terdapat di kalimat paling awal. Jadi kita langsung nebak jawabannya itu di D gitu. Oh, jadi ini menurut Kak Nabila induktif atau deduktif? Deduktif. Deduktif ya, di awal ya. Oke, coba Ya. dibaca Kak kalimat pertamanya. Kata bapak atau ibu tidak hanya digunakan untuk menyebut atau menyapa orang yang menurut usianya pantas disebut bapak atau ibu, tetapi juga untuk menyebut atau menyapa orang yang punya kedudukan
atau status sosial yang lebih tinggi, walaupun usianya mungkin jauh lebih muda daripada usia orang yang menyapa atau menyebutnya. Oke, tadi kan langkah pertama kita baca kalimat pertama ya. Sekarang coba dibaca kalimat kedua. Ya, Yang kata kakak pun. Halo? Yang kata kakak pun tidak selalu itu. Yang baris ketiga. kata kakak pun tidak selalu digunakan untuk menyapa orang yang memiliki usia sedikit lebih tua di atas penyapanya. Oke, jadi aku mau tanya dong Kak Nabila. Kata apa kalimat pertama sama kalimat kedua, misalkan kalimat pertama aku hilangkan, apakah kalimat kedua itu masih nyambung aja gitu? Misalkan dijadikan kalimat pertama nanti, mau dijadikan isi dari paragraf ini. Harus nggak sih ada kalimat satu untuk kalimat dua? Perlu nggak sih bagi kalimat dua itu punya kalimat satu? Kalau menurut saya sih perlu ya Kak ya. Kenapa? Kalau langsung gini ya, kata kakak pun tidak selalu digunakan. Jadi kayak nggak nyambung gitu Oh, oke. menurut saya. Ini ya, kayak namanya telusuri lagi. Oke. Sebentar. Nah, kita fokus ke kalimatnya. Kata bapak atau ibu. Kurang ke bawah. Kata bapak atau ibu. Kemudian di sini ada kata kakak pun. Kemudian juga ada selain kata itu, kata saudara. Terus mana lagi ya? Nah, udah kan? Jadi di sini ada kata bapak, ibu, kakak, sama saudara. Nah, kalau misalkan Nabila tadi jawab apa? Yang D ya? Kata bapak, ibu Iya. digunakan untuk menyapa orang mempunyai kedudukan atau sosial yang lebih tinggi. Apakah jawaban opsi D itu mewakili si kakak dan si saudara? Enggak kan? Ya kan? Nah, Enggak sih. Iya. iya benar. Jadi di soal ini itu kita bisa lihat nih Kak Nabila ya di kalimat terakhir. Kalimat terakhir yang mana ini ya? Dengan demikian, selain kata saudara, hampir semua kata atau istilah perkerabatan ya, bapak, ibu, kakak, adik, nenek digunakan sebagai kata sapaan untuk menyebut atau menyapa siapa saja yang pantas disebut adik, siapa saja yang pantas disebut nenek, dan seterusnya. Nah, setelah kita analisis bareng-bareng nih ya, Kak Nabila, kira-kira mau ganti jawaban ke opsi yang mana? Halo, Kak Nabila? Lebih ke halo, dengar Kak? Iya, kemana? Ke A atau ke C? Kalau menurut saya lebih ke A. Oke, kita lihat opsi A ya. Banyak kata atau istilah perkerabatan seperti bapak, ibu, nenek, dan adik. Nah, kalau yang C, istilah perkerabatan digunakan juga untuk sapaan. Kenapa lebih ke opsi A, Kak Nabila? Karena kan itu di kata kunci itu kan dengan demikian. Jadi gagasan pokoknya itu kita bisa langsung nebak banyak kata atau istilah perkerabatan seperti bapak, ibu, nenek, dan adik. Oke, jadi karena ada kata-kata ini ya, seperti bapak, ibu, kakak, adik, atau nenek, itu ya? Iya. Oke, jadi Kak Nabila Sama sebenarnya dengan demikian. Ya, ini ya dengan demikian selain kata saudara hampir semua kata atau istilah perkerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, atau nenek. Itu ya, sampai situ kan? Iya ya. Jadi yang A itu sebenarnya dia benar kok.
Cuman kurang lengkap nih. Bentar, ini ada yang raise hand. Oh, nggak jadi raise hand orangnya. Oke, oke. Oke, jadi Kak Nabila, jawabannya ini yang benar adalah opsi C. Karena apa? Kalau C ini istilah perkerabatan sudah mewakili yang opsi A. Gimana? Setuju nggak Kak Nabila? Halo? Jadi maksudnya mewakili dari A itu karena istilah perkerabatan itu ya? Iya, jadi inti dari paragraf ini tuh sebenarnya apa sih? Istilah perkerabatan di mana nanti itu termasuk bapak, ibu, nenek, adik, saudara, kakek, gitu kan. Mereka itu istilah perkerabatan Oke, itu oke. bisa disebut sebagai sapaan. Oke. Gimana Kak Nabila, setuju ya? Saya paham, Kak. Oke, terima kasih Kak Nabila sudah mau on mic. Terima Iya. kasih. Ya, oke. Kita lanjut ya, teman-teman. Ini ada Kak Akbar. Bentar. Raise hand. Kenapa nih? Halo, Kak Akbar. Iya Kak. Ya, kenapa? Ada yang mau Eh, tidak Kak, tadi mau jawab tapi sudah dijelasin sama kakaknya. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh kok disimpulkan dengan kata-katanya Kak Akbar. Mungkin ada yang lebih paham pakai kata-katanya Kak Akbar. Gimana? Boleh kok. Oh iya Kak. Jadi kalau trik saya dalam menentukan gagasan pokok atau yang lainnya, saya itu langsung fokus ke awal paragraf dan akhir paragraf. Kenapa? Supaya kita itu mudah untuk menemukan jawabannya. Jadi di soal ini kita ketahui bahwa telah ditemukan atau telah didapat kata yang merujuk dengan demikian yang menjadi kata kunci yaitu kata demikian. Jadi yang menjadi kesimpulan kita bisa ambil di induktif sehingga kita dapat menjawab dengan baik Kak. Gitu Kak. Jadi Kak Akbar tadi jawabannya apa opsi ini? Yang C Kak. Oke, benar ya. Terima kasih Kak Akbar untuk saran-sarannya. Oke Kak. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Nah, ayo kali ini coba nggak usah cepat-cepat dulu jawabnya. Izin soal iya, silakan Kak Nabila. Coba nomor 5 nih nggak usah cepat-cepat dulu. Diteliti isi dari paragrafnya. Yang udah yakin sama jawabannya boleh resen, teman-teman. Ayang C, mantan B. Kenapa namanya pada gitu? Fablecaster. Astaga, Kak, nanti dikasih tipsnya pas nomor berapa? Dari tadi kan udah sama tipsnya. Ini sambil jalan. Oke, ini pada B semua tadi. Kak Ayang, Cia, aku pingin itu dong, coba. Kak Ayang, halo? Loh, cuma di unmute sebentar tadi. Oke, karena
sudah berganti jawaban jadi B. Kita bahas ya, teman-teman. Oke. Saat ini kita telah tiba pada era Anthropocene, istilah yang diperkenalkan Paul Crutzen. Oke, pada era ini, nah karena ada kata pada era ini itu apa? Ya, Anthropocene itu peran manusia demikian dominan. Nah, kemudian kita lihat kalimat terakhir ya. Yang mana nih terakhir? Ledakan penduduk yang mencapai lebih dari 7,6 miliar memberikan tekanan luar biasa pada alam untuk pemenuhan kebutuhan. Nah, yang akhir kalimat ini kan dia tidak ada kalimat kayak jadi, tidak ada kata jadi. Dengan demikian, oleh sebab itu, ya teman-teman. Terus tadi yang di awal paragraf udah ada kata-kata pada era ini berarti sudah ada rujukan nih. Ininya tuh ke era Anthropocene. Berarti kita harus cari dong opsi yang ada Anthropocene-nya tuh mana. Nah, ternyata yang opsi B. Kita coba lihat opsi yang lain, ledakan penduduk menekan alam. Ini tuh termasuk salah satu penjelasan dari era Anthropocene tuh gimana sih? Ya, terjadi ledakan penduduk gitu. Terus yang C juga, manusia mendominasi kehidupan bumi itu juga salah satu ciri dari era Anthropocene. Kemudian yang D, aktivitas manusia berdampak pada planet. Ini juga ya. Yang E, era percepatan luar biasa merusak ekosistem. Nah, itu juga merupakan penjelasan dari era Anthropocene. Oke, ini udah benar semua jawabannya. Yang B. Ini ada Kak Fabelcaster. Ide pokok tuh ada di dalam kalimat utama. Bener banget. Oke, lanjut ya. Nomor 6. Nah, silakan dicoba menjawab dulu, teman-teman. Oh, ini ada yang tanya. Kak, beda ide pokok sama kalimat utama. Oh, ini tadi di awal-awal sudah aku bahas sih. Tapi nggak apa-apa ya, sambil nunggu yang jawab nomor 6, kita bahas pertanyaannya Kak. Siapa nih tadi? Nggak kelihatan namanya. Kak Mantan. Jadi, deduktif, bedanya ide pokok sama kalimat utama. Jadi gini, Kak. Ini tuh kan paragraf ya. Paragraf itu jadi lingkaran paling besar. Di dalam paragraf, pasti dia itu mempunyai yang namanya kalimat utama. Nah, di dalam kalimat utama itu nanti akan terkandung ide pokok atau gagasan umum, gagasan pokok. Oke? Gitu ya. Kita lihat apa sudah ada yang menjawab nomor 6. B atau C, ayo teman-teman. B atau C? Gak ada yang jawab C ya? Oh iya, nggak ada. B. Oke, karena udah banyak yang jawab B, kita bahas ya. Badan Penelitian Angkasa berhasil mengungkap kebakaran hujan Amazon dalam 16 hari terakhir merupakan rekor terbaru tahun ini. Oke. Bahkan hashtag Save Amazon, berarti kan ini kayak memperkuat kalimat pertama ya. Nah, kita lanjut ke kalimat terakhir. Sementara itu, National Geographic memberikan adanya dampak terkait dari terjadinya sebuah peristiwa kebakaran hutan di Amazon adalah kepungan. Nah, berarti kan yang terakhir ini dia masih dalam satu lingkup ya, membahas apa sih kebakaran hujan Amazon. Berarti di sini kita jawab yang D. Oke, udah benar semua, nggak ada yang tertipu jawab C. Rekor baru hutan Amazon. Kalau rekor baru ini ya, teman-teman, ini tuh kurang jelas. Kalau misalkan nih ada dua opsi yang potensial ya, misalkan yang B, kebakaran hutan Amazon, sama yang C, rekor baru hutan Amazon. Nah, lebih utamakan opsi yang dimana dia itu ada subjek sama ada predikatnya. Ya, dimana subjeknya tuh hutan Amazon, kebakaran itu predikat, walaupun tidak secara aktif ya. Kebakaran tuh kan kayak ya sesuatu yang terjadi gitu.
Kalau yang C, rekor baru itu apa maksudnya, ya kan? Rekor baru karena paling luas kah? Atau paling banyak menghasilkan oksigen kah? Gitu. Nah, gagasan utama itu intinya dia walaupun umum, tapi dia itu rinci. Gitu, teman-teman ya. Jadi jawabannya yang B. Harus ada SP ya, Kak. Gimana ya? Sebenarnya nggak harus ada SP. Yang penting gagasan utama itu ada di kalimat utama, terus memuat semua inti yang ada di paragraf gitu. Jadi kalau misalkan ya di ABC-an ini nggak ada opsi B, kita bisa jawab opsi C. Tergantung juga dengan opsi yang disediakan pembuat soal gimana gitu. Oke, lanjut nomor 7 teman-teman, silakan dijawab. Wih, cepat sekali. Siapa? Ide pokok sama kan dengan gagasan utama? Sama ya, Kak Mantan. Kak, apa benar kalimat utama selalu di awal? Oh, tidak. Kalimat utama itu letaknya ada di awal, ada di akhir, ada juga yang dua-duanya punya. Yang nggak ada itu di tengah ya. Jadi kalau campuran itu bukan disebut kalimat utamanya di tengah, tapi di awal dan di akhir ada. Nanti habis Zoom ini kayaknya aku kirim deh contoh paragraf yang campuran ya, kalimat utamanya campuran. Belum aku masukkan ke sini kayaknya yang campuran. Oke, ini sudah pada jawab opsi A ya. Oke, teman-teman, jawabannya benar. Yang A, yeay, benar. Jadi, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi 2,07%. Nah, kemudian ini merupakan, ini tuh dia kan menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi itu ya, teman-teman ya. Kemudian kita lihat paragraf terakhir, data Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi rumah tangga menyumbang. Nah, ini kan dia cuma menunjukkan. Jadi apa sih fungsinya? Fungsinya ya untuk mendukung si kalimat utama tadi, bukan untuk menjadi kalimat utamanya gitu. Oke, teman-teman udah benar jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, jangan buru-buru. Coba dibaca dulu. Apa ini kurang besar ya? Nah. A, B, atau E? Aku izin minum sebentar ya, teman-teman. Kalau iya termasuk tadi. Gimana maksudnya, Kak Abila? Apa B? Ayo. Jangan terpengaruh sama kata-kataku ya. Oke. Banyak yang jawab B sama A ya. Tadi juga sempat ada yang E aku lihat. Jadi, teng, jawaban yang benar adalah yang mana? Yang A. Tadi aku udah bilang ya, teman-teman. Jadi, kalimat utama itu selalu di awal atau di akhir. Dia nggak ada di tengah-tengah ya. Oke. Nah, coba kita lihat. Setiap perusahaan bisnis yang berhasil harus memiliki kepercayaan diri dari penyokongnya. Nah, wiraniaga adalah perantara yang melaluinya kepercayaan ini tuh kepercayaan dari penyokongnya gitu maksudnya, teman-teman. Jadi wiraniaga itu merupakan salah satu bentuk dari penyokong keberhasilan perusahaan bisnis gitu. Jadi jawabannya benar adalah A. Selamat, banyak yang jawab B. Oke, nggak apa-apa. Kita
coba di soal berikutnya. Silakan. Soal yang ini cukup membingungkan ya teman-teman. Jadi lebih fokus. Boleh dong, raise hand satu orang untuk soal ini. Kenapa pada jawab B? Raise hand dong salah satu yang udah menjawab opsi B. Sambil kita tunggu yang lain, mungkin ada yang bukan B jawabannya. Oke, ada yang D. Akhirnya ada yang beda ya. Oke, ada yang A. Ada yang A. Oke, teman-teman langsung kita bahas saja ya. Jadi di nomor ini jawaban yang benar adalah yang B, teman-teman. Oke. Kenapa bukan yang A? Kerjasama pemerintah Salatiga dengan Pemprov Jawa Tengah. Nah, kalau yang A ini kan dia cuma bahas apa nih? Kerjasama. Nggak bisa di bawah, oh bisa. Kerjasama aja ya. Kerjasamanya kan pasti kan masih terlalu umum, teman-teman. Nah, kemudian untuk yang C, stok LPG di kota Salatiga. Ini cuma stok LPG aja kayak, ya kenapa emang dengan stok LPG di kota Salatiga ya kan? Dia nggak, kalau kita baca apa ya berita gitu kita nggak bisa menyimpulkan stok LPG di kota Salatiga. Emang kenapa gitu kan stoknya? Terus yang D, penambahan stok LPG per Juni 2016. Nah, emangnya kenapa kalau ada penambahan stok LPG pada bulan Juni 2016? Gitu kan? Nah, kemudian stok LPG melon di kota Salatiga. Nah, kalau yang ini tuh dia membahas sama aja kayak yang ini ya, sama kayak yang opsi C ya. Jadi itu sama aja kayak yang C. Nah, terus kita lihat di opsi B, upaya menanggulangi kelangkaan LPG. Nah, jadi ini jelas ya. Apa yang dibahas upaya menanggulangi kelangkaan? Kelangkaan apa? Kelangkaan LPG di mana? Di kota Salatiga. Gitu. Oke. Iya, benar banget teman-teman. Kita lanjut ya. Ada mantan raise hand. Iya, halo. Halo Kak. Johan ya? Kak, benar ya Kak? Iya. Ide pokok tuh sama nggak sama intisari? Karena intisari ini kan, kalau yang B ini kan sama aja dengan intisari nggak sih?
Soalnya kalau dilihat dari narasi di soal ini, yang B ini bisa jadi keintisari dari soal ini. Oke, jadi oke, Kak. Jadi gini, kenapa sih kok ide pokok itu dia kayak ringkasan gitu ya, teman-teman? Kenapa kok kayak mewakili semua isi bacaan ya? Karena sebenarnya justru dari ide pokok yang kecil, dia itu akan menjadi sebuah paragraf yang besar, gitu ya. Nah, jadi kenapa sih kita kok ngerasa kalau misalkan si ide pokok ini tuh dia ini ringkasan atau ide pokok ya? Karena sebenarnya emang si ide pokok ini adalah kesimpulan nih dari sebanyak ini dari bacaan yang satu paragraf itu gitu teman-teman. Tapi sebenarnya beda ya antara ide pokok sama ringkasan. Kalau ringkasan itu dia harus memuat setiap unsur-unsur yang penting ya, walaupun bukan ide pokok tapi dia harus memuat unsur-unsur yang penting. Tapi kalau ide pokok itu dia merupakan ide dari unsur-unsur yang penting ini gitu. Gimana Kak Johan? Oke. Wah, ini ganti nama gimana? Oke, sudah ya. Terus ada lagi nggak? Oh, ternyata udah selesai, teman-teman. Nggak kerasa ya. Ini waktunya masih ada sih sebenarnya. Sebenarnya kita juga sampai 20.30, tapi nggak apa-apa. Biasanya sampai jam 9 tuh emang dilamakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bahas lagi. Cepat kali pengen sampai jam 1. Wah, nanti pertemuan selanjutnya lah ya. Aku kasih latihan soal yang banyak. Di sini sudah 9:30. Kak, spill lagi dong, Kak. Spill apa? Masih kurang paham yang mana? Kak Johan. Tips-tipsnya. Spill mantan. Contoh paragraf yang campuran. Oh iya, nanti aku kirim ya habis ini. Nanti bisa langsung kelihatan kok kalau campuran, tenang aja. Latihan soalnya ditambah. Oke, boleh. Mau yang panjang atau yang pendek? Iya, maksud aku gini teman-teman. Kita tuh sebenarnya untuk belajar ya, nggak perlu terlalu banyak ya. Yang penting apa sih? Kita dapat intinya, kita paham maksudnya, kita paham apa sih yang kita pelajarin gitu. Itu masuk gitu. Nah, terus kemudian kita juga belajar variasinya. Itu sebenarnya udah cukup teman-teman. Kalau kuantitas itu mungkin untuk kecepatan pengerjaan kita ya. Tapi kalau untuk pemahaman itu kayak ya materi kayak gini teman-teman. Oh iya, kapan-kapan kita coba buat kuisis ya, seru kayaknya. Oke. Nah, ini ada apa ya? Kata-kata. Bagus. Tidak semua harus diraih sekarang, tidak semua harus ada jawabannya hari ini. Sabarlah dalam menunggu, serta sabarlah dalam konsisten. Semoga kita mendapatkan apa yang kita inginkan dalam bentuk yang kita butuhkan di waktu yang paling menyenangkan. Amin. Nah, ini tuh maksudnya gimana sih, teman-teman? Semua itu emang butuh proses ya, intinya. Semua itu butuh proses. Aku yakin kalian semua yang menyempatkan waktu untuk hadir di Zoom pada malam hari ini, meskipun kalian merasa, oh aku udah bisa kok materi ini, tapi kalian tetap apa ya, menganggap diri kalian ini masih perlu banyak belajar. Aku yakin kalian tuh orang-orang yang nggak main-main sama masa depan, ya. Terus di sini kita juga harus sabar dalam menunggu, sabar dalam konsisten. Jadi nggak hanya belajar aja yang konsisten, tapi ternyata menunggu waktu yang tepat itu kita juga perlu sabar, teman-teman. Karena kadang kualitas dari keputusan yang kita ambil, dari usaha yang kita lakukan, itu tuh nggak sama kayak hasil yang akan kita dapatkan. Tapi kan usaha tersebut itu sebenarnya untuk apa sih? Untuk memperkecil kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Gitu. Jadi semoga apa yang teman-teman inginkan itu bisa terpenuhi, terkabulkan di tahun ini. Bingung mau ngambil prodi apa buat kuliah. Nah, ini bisa pertama bisa introspeksi gitu ya. Introspeksi kalian tuh sukanya apa, nggak sukanya apa. Terus kemudian bisa dibuat apa namanya list gitu ya. Kelebihannya di mana, kekurangannya di mana gitu. Harus sesuai dengan minat dan bakat ya teman-teman. Jangan sampai kalian tuh kayak cuman sekedar
kuliah cuma sekedar yang penting aku ada kerjaan, jangan. Kalian harus menjadi manusia yang berguna, manusia yang berilmu, yang bermanfaat ya bagi sesama. Terus jangan lupa juga koordinasi sama orang tua, karena kan yang membiayai juga orang tua ya. Amin. Ya, aku pasti mendoakan yang terbaik untuk teman-teman semua. Semoga apa yang diinginkan benar-benar bisa terkabul tahun ini. Amin. Oke, aku rasa udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Ya ada kan? Pesan aku tetap semangat, teman-teman, dijaga semangatnya ya. Aku kadang juga burn out gitu, tapi setiap kali kita ngerasa kayak kita nggak layak, sebenarnya kita tuh layak loh teman-teman. Kita tuh ngerasa kita nggak jalan, bukan kita nggak jalan beneran. Misalkan kalian pernah itu nggak sih kayak lihat Google Map. Nah, Google Map itu kan kalau kita perkecil ya teman-teman, cuma kelihatan kota-kotanya, terus kita naik sepeda motor, pasti kan nggak kelihatan. Tapi kalau kita besarin gitu, kalau kita besarin, ternyata ya sepeda motor tadi itu jalan, pelan-pelan gitu. Tapi kan yang penting pelan tapi pasti ya. Oke, jadi semua emang butuh proses. Kayaknya udah itu aja sih teman-teman, udah nggak ada yang mau dipertanyakan juga. Kalau gitu, tadi kita sudah memulai dengan berdoa, marilah kita akhiri juga dengan doa. Marilah kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari hari ini benar-benar bermanfaat dan membantu kita pada saat pelaksanaan SKD nanti. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Aku sangat mengapresiasi effort kalian untuk hadir. Makasih banyak ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Dadah. Assalamualaikum. Sama-sama. Sama-sama. Dadah guys. Makasih. Iya, sama-sama. Dadah ayam dan mantan. Oke, aku izin end ya.